belas kasih Allah, surya pagi telah melawat kita, menyinari kegelapan dan mengarahkan langkah kita pada jalan damai. Natal adalah bukti kasihnya yang besar, di mana Yesus lahir untuk membawa terang dan harapan bagi dunia. Namun adakah hati kita terbuka bagi terang Kristus? Damai sejati hanya bisa kita rasakan jika kita tertaut padanya. Seperti yang diungkapkan dalam lagu ini, Dia lahir untuk kami, mari dengan hati yang terbuka kita sambut terang dan damainya sambil menaikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Semuanya, mari kita bersama-sama. Dia lahir untuk kami. Dia bagi kami semua. Dia itu siapa?
the soul found this one, a real love, the early one rejoices, for yonder breaks a new and glorious born.
banget Allah. Katanya Tuhan ada. Di mana? Itu ada di mana? Di keluarga siapa? Kenapa di keluarga aku Tuhan itu nggak ada? Aku rajin ke gereja. Aku rajin ber-PA. Aku nggak merawat orang tua aku. Tapi kenapa orang tua aku berantem lalap berantem? Tuhan itu ada di mana? Di keluarga siapa Tuhan itu baru ada? Ada pemata yang sudah mencoba untuk melayani dengan sepenuh hati, tapi selalu dipandang sebelah mata. Dia disebut piknik, disebut caper, padahal yang dilakukan selama ini adalah memberi hatinya untuk Tuhan. Kira-kira bagaimana curahan hatinya? Teman-teman, aku itu pengurus. Aku itu aktif sekali dalam pelayanan. Kalau setiap ada kegiatan di gereja, pasti aku nomor pertama yang akan melaksanakan kegiatan gereja tersebut. Tapi kenapa teman-teman? Setiap kali aku melakukan pelayanan, orang-orang selalu menilai aku bahwasanya aku itu caper. Ada yang bilang aku itu pick me. Hey, pengurus permata, panitia inti Natal. Pelayanan pun kamu sekarang ini gak ada gunanya. Tuhan itu gak ada. Kalau Tuhan ada, orang-orang gak akan menilai aku dengan piknik. Orang-orang gak akan menilai aku caper. Dan juga pendidikanku, cita-citaku akan selalu lancar. Jadi Tuhan itu gak ada. Halo Dek, sekolah sekali kamu. Halo Dek, cantik kali kamu. Dari ibu kemana Pak Dek? Pantas terjadi kalau mati. Kamu lagi, cantik kali pun. Dan bagaimana kita update? Pantas loh. Halo Dek, manis sekali kita. Untuk mana nih? Aduh, ada gituan di hati Dek. Kalau nggak ada apa yang ngisi ya? Tadi ada yang bilang nama Tuhan. Nah, kalau memang ada Tuhan, nggak mungkin Agus yang sekarang itu buntung. Kalau memang ada Tuhan, nggak mungkin seorang diri saya ini udah guru KKN, ganteng lagi, tinggi lagi, minusnya cuma hitam. Jadi kalau memang betul itu ada Tuhan, yang dibanding sekarang ini nggak bunga, tapi tangan seseorang. Nah, jadi aku mau nanya, kalau memang teman-teman bilang Tuhan itu ada, kalau memang teman-teman bilang itu Tuhan itu benar-benar ada di sini, kamu nggak jadi masa depanku?
nggak mau dia weh. Nah, kalau memang Tuhan itu benar-benar ada di sini, ya, yang kugandeng sekarang ini bukan lagi cuma mic, tapi kan Pak. Jadi teman-teman, Natal ini pada malam hari ini Tuhan itu memang betul-betul tidak ada. Tadi itu teman-teman adalah dilema yang gak jarang dihadapi oleh para permata. Apakah kita yang hadir sekarang ini pernah melakukan hal yang sama? Mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Di suatu tempat ada seorang permata bernama Edo. Edo ini teman-teman adalah seseorang yang sudah hilang arah dalam hidupnya. Hubungannya dengan sang ayah yang tidak harmonis dan sosok ibunya yang sudah meninggal sewaktu ia masih kecil membuatnya tersesat begitu jauh. Ia jatuh dalam pergaulan yang tidak sehat dan candu terhadap judi online. Ia jauh dari Tuhan hingga mempertanyakan kehadirannya. Dulu, Edo pernah merasakan kehadiran yang begitu erat dengan Tuhan. Saat itu, ibunya masih ada. Dan malam-malam yang dilaluinya dihiasi dengan cerita Alkitab lewat suara sang ibu. Shalom, Mak. Dari mana anakku? Dari gereja, Mak. Tadi belajar apa di gereja? Tadi belajar Alkitab. Kali ini kasih ayat apa sama Mak? Ayat apa anakku? Ayat Amsal 1 ayat 7. Namun, kematian sang ibu membuat semuanya berubah. Edo kemudian tumbuh di bawah didikan acuh sang ayah. Ia terus jauh sekali dari Tuhan. Ia jatuh dalam pergaulan yang tidak benar. Ia tersesat jauh sekali hingga ia tidak tahu jalan untuk pulang. Ya, main skater lo ya. Skater bang, skater. Skater dong, ada gitu bang. Iya ada. Jawab dong jadian, ada gitu bang. Ada bang, kamu jangan kayak gitu bang. Jawab. Ya komen tangan bang, jangan main tangan. Jangan main tangan bang. Hah, jangan kayak gitu lah bang. Pertengkaran dengan sang bapak membuat Edo kesal dan memutuskan untuk pergi dari Jangan. rumah. Ia pun memutuskan untuk menemui salah satu temannya yang bernama Dina. Dina ini teman-teman dulu pernah terlibat dalam pergaulan yang sama dengan Edo, tapi ia memutuskan untuk berubah. Di tempat itu, Edo dengan Dina terlibat dalam percakapan yang sangat serius. Mari kita dengarkan. Apa kayak gitu? Apa ya? Kalian lihat kan weh? Taunya cuma buat aku aja. Cuman buat. Ngasih uang enggak? Apa kayak gitu bapaknya? Kan mending sama berbapak. Kalau kayak gitu. Kenapa Tuhan kasih kehidupan yang berat sama aku yo? Katanya Tuhan ada. Di rumah siapa ya? Rumah kalian? Ada Tuhan? Gak ada kan? Ada jawab kalian. Jadi beli-beli lain. Sampai sekarang kalian Kristen gak ada gunanya. Tuhan gak ada di hati kalian. Marah. Kemudian
Setelah kontemplasi yang Edo rasakan, dia pun menemui temannya itu. Dok, Apa Pan? Iya Pak. kok datang? Stres sekali gue di rumah. Emang kenapa gini, nak? Kayak gini nak, kan tau lah anak muda main skater. Kalah aku datang bapakku cengawan lalang. Main skate? Mana ya? Ya masih lah, kita berdua main skaternya sok suci kau. Bukan, nak. Aku pun dulu pernah kayak gue itu, main skater juga. Cuman kita daripada untungnya. Jadi aku udah tahu, semenjak aku kenal Tuhan, aku udah tobat, udah 2 kali hidupku. Kau kenapa kau kayak gini? Siap murid Kristus, larkas Kristus. Memang kau udah suci nak, udah lah. Sebelum kau ngomong kayak gitu, nak, kau pikir dulu untuk dirimu sendiri. Sama seperti yang di Alkitab katakan, Mazmur 7 ayat 7, ketuklah maka akan kubukakan. Jadi kau sendiri pun nggak ngetuk, kayak mana dengan pintu itu terbuka? Kalau kau sendiri pun nggak ngetuk. Udah lah nak, mana sama motor nak capek. Kau udah suci kau sekarang, udah lah. Bukan gitu, beda dong. kita, beda perbedaan. Edo meninggalkan Dinan dengan perasaan tak tentu, teman-teman. Kekalutannya bertambah mendengar ucapan Dinan tadi. Mencari Tuhan, apakah dia pernah melakukannya? Sejauh mana pencariannya itu berjalan? Seingatnya, ia pernah pergi ke sekolah minggu dulu sekali saat dia masih kecil. Semenjak remaja, ia lupa untuk pergi ke gereja. Ia lebih banyak bergaul dengan teman-temannya. Edo tanya, ternyata ia tidak pernah benar-benar mencari Tuhan. Kemana sih Tuhan? Aku lapar loh Tuhan. Uangku nggak ada. Temanku juga nggak ada yang mau minta uangnya. Bang, ini kan ada aksi Natal. Aksi Natal Permata dan sebelah bagi-bagi nasi. Ini tuh abangnya, mau makan ya? Makasih ya. Iya, sama-sama. Edo bingung, teman-teman. Baru semenit yang lalu ia mengaku lapar, tapi tiba-tiba ada yang sudah memberinya makan. Apakah itu sebuah pertanda? Edo sebenarnya sudah mulai merasakan sesuatu, tapi ia dengan kekeras kepalaannya masih mencoba untuk menutup hatinya dari Tuhan. Sama seperti kita permata, teman-teman, yang seringkali menutup pintu hati kita untuk kehadiran Tuhan, untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Lewat Natal ini, semoga kita bisa mampu menemukan jawaban.
Untuk lebih lanjutnya, kita akan saksikan setelah khotbah bagaimana perjalanan Edo menemukan Tuhan ibas wari Natal enda nggo ibu pulung lu kami krina anak-anak lu permata bagi orang tua kami sing ikuti kebaktian perayaan Natal di BKP Rumbun During Simbelang Endah. Maka Tuhan nggo puji kami kelar lu arah puji-pujian kami bagi arah krina persembahan penampilan kor bagi vokal grup si pese anak-anakku permata During Simbelang bagi arah drama si pese anak lu permata During Simbelang. Oh Tuhan, oh di bata kami si nari berikan kami diri kami ras waktu kami guna ersada ukur guna megikan kata di bata arah kemahan lu. Terkhususnya ibas Natal Permata Endah Tuhan, kami akan merenungkan tema adakah Tuhan di hati kami. Oleh karena itu Tuhan, di pindo kami gelah kesan badia lah si ngajarin kami, gelah tuhu terbuka hati dan pikiran kami, bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi tuhu kata di bata Endah banci lakukan kami, ibas kegeluhan kami tetap wari. Amin. Nape mungkin kami Endah lemah secara jasmani, mungkin kami lemah secara rohani, jangan terbatas kalau pengangkat kami mengenai kata di bata, tapi kami lihat kesah badia si ngajari kami, jangan mereka inspirasi man kami gelah tutu yang kayak kami kaitin maksud lu, kaitin pesan Natal si ade Tuhan pesan lu man kami kerina anak-anak lu. Bagi Tuhan kami selaku pemahaman Endah kami si ngurapi kami telah tutuhu kata Endah lagu terjang arah pemerintah kami saja, tapi ijerit campur tangan kesasi badia si ngajari kami si numpak kami ibas kerina kekurangan silit ibas kami. Endalah Tuhan totoras pengarapan kami ngeranglah teman kami kerina sebab kami engkau sikap guna bagikan katandu bagi kami Endah kemahan sila serta engkau sikap guna meseh katandu. Toto kami ibas ada gelar anak lu Tuhan kami Yesus Kristus penampat kegeluhan kami. Amin. Kami akan bacakan satu ayat yang menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Natal Permata malam hari ini, yang diambil dari kitab Injil Yohanes bintu Sada ayat 10:4. Yohanes pasal 1 ayat 14. Si pertama ogen kami ibas bahasa Karo, maka kari ogen kami ibas bahasa Indonesia. Yohanes bintu Sada ayat 10:4 bagian danina. Kata enggo jadi manusia, janah ia ringan di tengah-tengah ta. Enggo idah kami kemulian nasi belin, kemulian si berikan di bata manbana, kita ikan ia anak di bata si tonggal. Anak cidahkan lias ate, raskai si benar karena bapa Dalam bahasa Indonesia, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sialau mantantan kita kerina menjuah-juah. Selamat Natal. Iya, coba salami kiri kanannya ucapkan selamat Natal teman. Iya, semoga tetap konsentrasi ya, sebab idah kami jam ibas HP kami sudah jam 10 lewat 11 ya, tapi ulah kam biar ya, kami terkenal tidurin sebelang ini khotbah kami tidak lama gitu ya. Ya sebab kami langsung ke poin intinya saja ya, maka video kami waktu nugrina kurang lebih 15 menit ke 20 menit berada duras kita bantu murati kata di Batam. Teman-teman Permata yang terkasih dan juga orang tua kami yang terkasih yang hadir pada Natal Permata ini, tema yang sampai pada kita pada Natal Permata di BKP Rumbun During Simbelang tahun 2024 adalah sebuah pertanyaan yang menurut kami ini adalah pertanyaan mendasar atau pertanyaan eksistensialis yang akan timbul ataupun akan muncul di setiap orang percaya. Dan tema itu adalah, adakah aku di hatimu? Adakah Tuhan di hati kita masing-masing? Sebab seperti ini teman-teman,
Seringkali kalau kita berbicara mengenai Natal, ya kita lupa bahwa Natal ini sebenarnya adalah memperingati hari ulang tahun Yesus Kristus. Tetapi seringkali kami lihat dalam persiapan-persiapan Natal yang kita lakukan, kita lebih disibukkan untuk menyiapkan hal-hal yang sebenarnya mengaburkan makna utama dari Natal tersebut. Ya, seringkali kita hanya berpikir mungkin menghabiskan pikiran kita hal-hal yang berkaitan dengan dekorasi, dengan konsumsi, dengan bingkisan dan sebagainya. Ya, kaisi bandi si berikan kita umat pengurus bingkisan misalnya. Apa yang bisa kita berikan kepada pengurus permata, pengurus kategorial, pengurus sektor dan semuanya. Itu berbicara mengenai hal-hal yang menurut kami sebenarnya bukanlah hal esensial mengenai Natal. Dan kita lupa bahwa di dalam Natal sebenarnya kita berbicara apakah betul-betul ada Tuhan di dalam hati kita. Karena Natal ini berbicara mengenai hari entah Pupe, peringatan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Khususnya ya kepada kita teman-teman permata, anak-anak muda semua, ya harus kita sadari bahwa dalam kehidupan kita saat ini ada begitu banyak pergumulan yang timbul. Ada begitu banyak pemikiran-pemikiran yang terkadang mengaburkan kembali kualitas keimanan kita sebagai orang Kristen, sehingga fokus kehidupan kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada keakuan diri kita. Ya, kami mencatat ada 4 pergumulan besar yang mungkin ini menjadi hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan tekanan sosial media. Ya, mungkin teman-teman sering melihat bahwa yang diposting di sosial media belum tentu seindah dengan kenyataannya. Betul atau betul? Ya. Apalagi biasanya kalau kita upload foto di IG ada yang namanya filter. Ya, ada yang namanya filter yang kulitnya gelap seperti kami ini bisa jadi putih. Ya, yang pipinya mungkin bulat seperti kami ini bisa jadi tirus. Gitu ya, semua bisa diedit dengan filter, dengan aplikasi Photoshop, dengan Lightroom dan semua aplikasi yang ada di sosial media. Dengan tujuan apa? Supaya orang ketika melihat postingan kita, mereka kagum, mereka memberikan like yang banyak, mereka memberikan komen yang banyak sehingga kita merasa puas. Ya, kita merasa puas, aktualisasi diri kita akhirnya pada pengakuan orang lain kepada kita. Berapa like yang kita terima, berapa komen yang kita terima, dan misalnya ada hate comment, ya misalnya ada komen buruk, langsung kita hapus. Ya, sehingga akhirnya yang ditampilkan di sosial media bukan lagi apa yang sesuai dengan diri kita, karena ada tekanan sosial media. Pergumulan yang kedua teman-teman, ini berkaitan dengan kesehatan mental ataupun mental health. Oleh karena itu teman-teman, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bersedia untuk membiarkan Tuhan memimpin perahu kehidupan kita? Dalam berbagai tekanan sosial yang muncul, dalam berbagai pergumulan yang muncul, di sana ada Tuhan. 2025 tidak ada satupun yang bisa memprediksi apa yang terjadi. Ya, sekarang tanggal 28, 3 hari lagi, 4 hari lagi kita akan memasuki tahun 2025. Dan mari tetap kita sadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, sebab Tuhan yang menolong kita sampai tahun 2024, Dia jugalah yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam tahun 2025. Adakah Tuhan di hatimu? Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam kehidupan kami seringkali muncul pertanyaan yang membawa kami kepada sebuah keputusasaan. Apakah betul-betul Tuhan ada di hati kami? Dalam cerita proses kehidupan kami,
dalam pergumulan yang kami rasakan, kami tahu Tuhan bahwa tidak mudah untuk menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami. Apalagi dalam usia kami yang masih muda sebagai permata, ada begitu banyak tekanan-tekanan yang terkadang menyebabkan kami tidak lagi menjadi diri kami sendiri. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kami tidak lagi menampilkan diri kami sebagaimana mestinya kami dan keberadaan kami dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ketika pertanyaan adakah aku di hatimu sampai kepada kami tahu bahwa di situ ada sebuah keyakinan dan ada sebuah pengakuan yang mendalam dari kami bahwa Tuhan tidak hanya ada di dalam hati kami, tetapi Tuhan juga hadir di seluruh lini kehidupan kami. Untuk Tuhan, biarlah semangat Natal dan pesan Natal yang kami dengarkan pada hari ini menjadi sebuah nilai baru yang betul-betul kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan itu bukan hanya menjadi sebuah semangat yang kami pelihara pada kebaktian ini saja, tapi betul-betul mengubahkan hidup kami, terlebih-lebih mengubahkan orang-orang di sekitar kami, sehingga orang bisa melihat keberadaan Tuhan melalui diri kami. Inilah Tuhan doa kami dan pengucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang kami rayakan kelahirannya pada hari ini. Amin.